Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati, NPM 1834030041. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah metode penelitian bisnis, yaitu bab 6 tentang unsur-unsur desain penelitian. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Pokok pembahasan yang pertama yaitu ada desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan suatu rencana untuk melakukan suatu pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan dari studi. Dalam desain penelitian ini ada beberapa persoalan yang akan dibahas, yakni persoalan terkait tujuan studi, strategi penelitian, lokasi penelitian, tingkat di mana strategi dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti, serta aspek temporal dan tingkat di mana data akan dianalisis. Selain itu, keputusan harus dibuat sesuai dengan jelas bagaimana variabel ini diukur dan bagaimana variabel-variabel tersebut akan dianalisis untuk menguji suatu hipotesis. Sehingga komponen desain penelitian ini memberikan beberapa poin penelitian penting, yaitu kualitas sebuah studi penelitian itu bergantung pada bagaimana ketelitian dari seorang peneliti memilih alternatif desain yang tepat dengan mempertimbangkan tujuan khususnya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu ada tujuan studi. Tujuan studi itu ada studi eksploratif, deskriptif, dan kausal. Studi eksploratif ini merupakan studi di mana ketika tidak banyak hal yang diketahui mengenai situasi yang akan terjadi atau tidak ada informasi yang tersedia bagaimana masalah atau persoalan penelitian yang hampir sama diselesaikan di masa lalu. Dengan seperti itu, kita tidak perlu lagi melakukan penelitian lebih lanjut. Atau kita bisa membuat desain penelitian yang lebih teliti untuk dilakukan suatu investigasi lebih lanjut dan lebih komprehensif, di mana kita harus mengumpulkan beberapa fakta-fakta dan yang perlu dibutuhkan lebih banyak lagi untuk informasi dalam menyusun suatu kerangka teoritis yang kuat. Studi yang kedua yaitu ada studi deskriptif. Studi deskriptif ini didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi. Studi deskriptif ini membantu peneliti dalam memahami karakteristik kelompok dalam keadaan tertentu, berpikir secara sistematis terkait aspek-aspek dalam situasi tertentu, memberikan ide-ide untuk melakukan penyelidikan, serta membantu membuat keputusan yang pasti. Studi yang ketiga yaitu ada studi kausal. Studi kausal ini merupakan inti dari penelitian ilmiah, di mana maksud dalam studi kausal ini yaitu apakah variabel X ini menyebabkan variabel Y, di mana variabel bebas atau X dan variabel terikat ini harus memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Variabel X ini harus mendahului variabel Y. Seharusnya tidak ada faktor lain yang memungkinkan menyebabkan perubahan dalam variabel Y dan dibutuhkan penjelasan yang masuk akal atau logis mengapa variabel X mempengaruhi variabel Y. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada tingkat intervensi penelitian terhadap studi. Intervensi ini maksudnya adanya campur tangan atau kaitan ataupun hubungannya dalam masalah penelitian terhadap studi yang dilakukan oleh kedua pihak. Tingkat intervensi oleh peneliti memiliki keterkaitan langsung dengan apakah studi dilakukan adalah korelasional atau kausal, atau dengan kata lain memiliki hubungan antar variabel dalam konteks sosial yang nyata. Maksudnya, kita jelaskan dengan contoh. Studi korelasional ini dilakukan dalam lingkungan alami. Misal, jika seorang peneliti ingin mempelajari fakta yang mempengaruhi efektivitas penelitian, semua yang harus dilakukan oleh individu dalam menjelaskan dengan tepat pada variabel-variabel yang relevan, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisisnya untuk menghasilkan suatu temuan. Dalam studi ini dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat. Peneliti juga mencoba untuk memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari pengaruh dari manipulasi tersebut, serta variabel terikat yang akan diteliti. Dengan kata lain, peneliti ini dengan sengaja mengubah pada variabel tertentu dalam konteks dan meminta intervensi peristiwa sejauh mana peristiwa tersebut terjadi secara normal. Pokok pembahasan yang keempat yaitu ada situasi studi. Penelitian ini dapat dilakukan di lingkungan yang alami, di mana kejadian ini berlangsung secara normal, yaitu dalam situasi tidak diatur atau dalam keadaan artifisial, dan situasi yang diatur. Studi korelasional selalu dilakukan dalam situasi tidak diatur, sedangkan kebanyakan studi kausal ini dilakukan dalam situasi laboratorium yang diatur.
Studi korelasional ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur, disebut dengan studi lapangan, di mana studi yang dilakukan untuk menemukan hubungan antara sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama dengan subjek dalam studi seperti karyawan, pelanggan, manajer, dan lainnya yang berfungsi secara normal disebut sebagai eksperimen lapangan. Sementara eksperimen yang dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat yang lebih jauh dari kemungkinan keraguan terkecil memerlukan penciptaan lingkungan yang artifisial dan diatur, di mana semua faktor asing dikontrol ini dengan tepat. Subjek yang hampir sama dipilih secara seksama untuk merespon stimuli tertentu, sehingga kita dapat memanipulasi. Studi tersebut dianggap sebagai eksperimen laboratorium. Strategi penelitian yaitu pokok pembahasan yang kelima. Dalam strategi penelitian ini ada eksperimen atau percobaan, penelitian survei, observasi, studi kasus, teori dasar, penelitian tindakan, dan metode campuran. Pokok pembahasan ke-6 ada unit analisis. Unit analisis ini ada unit analisis individu, pasangan, kelompok, organisasi, dan kebudayaan. Unit analisis individu ini merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Jika, misalnya, rumusan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan secara umum, maka kita memperhatikan individu karyawan dalam organisasi dan harus menemukan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Unit analisis yang kedua yaitu ada unit analisis pasangan. Jika peneliti tertarik untuk mempelajari interaksi dua orang, maka beberapa kelompok dua orang atau dikenal sebagai pasangan akan menjadi unit analisis. Misalnya dari contoh unit analisis ini, terjadi interaksi antara suami dan istri dalam keluarga dan hubungan atasan bawahan di tempat kerja merupakan contoh yang baik dari pasangan sebagai unit analisis. Unit analisis yang ketiga yaitu kelompok. Misalnya, jika kita ingin mempelajari pola pengambilan keputusan kelompok, kita mungkin akan menguji aspek-aspek seperti ukuran kelompok terstruktur, kelompok kepaduan, dan semacamnya dalam mencoba untuk menjelaskan varian atau jenis pada pembuatan keputusan kelompok. Di sini, ketertarikan utama ini bukan mempelajari keputusan kelompok individu, melainkan pembuatan keputusan kelompok, dan kita akan mempelajari dinamika yang terjadi dalam beberapa kelompok berbeda dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan kelompok. Dalam kasus tersebut, unit analisis ini adalah unit analisis kelompok. Selanjutnya ada unit analisis organisasi dan unit analisis kebudayaan. Unit analisis kebudayaan ini kita mempelajari antara perbedaan antar bangsa. Kita harus mengumpulkan data-data dari berbagai negara dan mempelajari pola budaya yang mendasari di setiap suatu negara. Beberapa isu penting penelitian tentang budaya akan kita pelajari lebih lanjut di bab selanjutnya. Pokok pembahasan selanjutnya yang ketujuh yaitu ada horizon waktu. Horizon waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu ada studi cross-sectional dan ada studi longitudinal. Studi cross-sectional ini merupakan sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode hari, minggu, atau bulan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Studi yang kedua yaitu ada studi longitudinal. Misalnya, kita ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah pergantian manajemen untuk mengetahui apakah pengaruh pergantian tersebut. Dalam hal ini, karena dapat dikumpulkan pada dua batas waktu yang berbeda, penelitian bukan termasuk jenis cross-sectional atau one shot, namun dilakukan secara longitudinal melintasi suatu periode waktu. Studi macam inilah kita dapat singkatkan bahwa data pada variabel terikat dikumpulkan pada dua batas waktu atau lebih untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi ini membutuhkan lebih banyak waktu, usaha, dan biaya karena kita ketahui bahwa di mana studi ini yang direncanakan dengan baik dapat membantu mengidentifikasi suatu hubungan sebab akibat. Pokok pembahasan yang ke-8 yaitu ada tinjauan unsur-unsur desain penelitian. Pada bagian ini menyimpulkan pembahasan mengenai masalah desain dasar yang terkait dengan tujuan studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, studi unit analisis, dan horizon waktu. Peneliti menentukan pembuatan keputusan yang tepat dalam desain studi yang berdasarkan perspektif penelitian dari pengamat, definisi masalah, tujuan penelitian, tingkat penelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Terkadang juga karena waktu dan biaya yang terlibat,
seorang peneliti mungkin terbatas untuk menerima desain penelitian yang kurang dari ideal. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu ada implikasi manajerial. Implikasi manajerial ini salah satu keputusan penting yang harus dibuat oleh seorang manajer sebelum memulai beberapa teliti seharusnya studi tersebut. Karena dengan mengetahui bahwa desain penelitiannya lebih teliti, menggunakan sumber daya lebih banyak, manajer dapat mempertimbangkan seberapa serius masalah yang terjadi dan memutuskan jenis desain seperti apa yang dapat memberikan hasil yang dapat diterima secara efisien. Salah satu manfaat utama dengan memahami sepenuhnya perbedaan antara studi kausal dan korelasional, yakni peneliti dapat menyadari bahwa variabel X dapat menyebabkan variabel Y atau sebaliknya, atau variabel X dan Y ini saling berkaitan karena hadirnya variabel ketiga atau variabel yang lain. Baiklah, itu saja penjelasan materi bab 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.